Shalom, puji dan syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus karena kita masih diperkenankan Tuhan hadir untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah gabungan rutin Pelkat PKLU tingkat Mupel Sulsel Bara. Hari ini Sabtu 15 Oktober 2022. Kami atas nama Persekutuan Kaum Lanjut Usia Jemaat GPIB Immanuel Parepare mengucapkan terima kasih kepada BP Mupel Sulsel Bara yang telah mempercayakan kepada kami selaku tuan rumah dalam melaksanakan ibadah ini. Selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah Persekutuan Kaum Lanjut Usia. Kiranya ibadah ini menjadi kekuatan iman bagi para lanjut usia sekalian. Mengawali ibadah kita, saya jemput Opa Oma bangkit berdiri, kita menyanyi lagu PKLU dari Gita Bakti 217 sampai masa tua. Opa Oma, kita tetap berdiri. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Kita menyanyi dari Gita Bakti nomor 12, bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Sujud di hadiratnya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan di sepanjang kehidupan kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama selaku persekutuan kaum lanjut usia gabungan Semupel Sulsel Bara untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Ya Tuhan Bapa di sorga, kami hendak memuliakan Engkau, memuji-muji nama-Mu, bahkan kami rindu disapa oleh firman-Mu yang akan menguatkan kami sebagai satu persekutuan kaum lanjut usia. Berkenan kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Boleh jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Mari kita membaca Mazmur pujian kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur 42 ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-6. Opa Oma kita baca secara silih berganti. Saya akan membaca ayat yang genap, Opa Oma akan membaca ayatnya yang ganjil. Mazmur 42 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak kuingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Demikianlah Mazmur pujian kita pada pagi hari ini, dan menyambut firman Tuhan, kita menyanyi dari Gita Bakti 40 baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Kasih dari Tuhanku. Ku
Kasih
Opa Oma Pelkat PKLU Semupel Sulsel Bara yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini kita bisa bersekutu walaupun kita tidak bertemu secara langsung, tapi kita tetap bersuka cita dan bersyukur karena ada cara yang Tuhan pakai untuk kita tetap menikmati persekutuan. Opa Oma yang dikasih Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman. Untuk itu mari kita bersatu di dalam doa untuk kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang maha baik, yang memelihara kehidupan kami sepanjang waktu yang Tuhan anugerahkan, saat ini ya Bapa, sebagai persekutuan kaum lanjut usia di Mupel Sulsel Bara, Tuhan persatukan kami untuk bersama-sama menikmati persekutuan kami pada hari ini. Di dalamnya kami akan menikmati berkat-Mu ya Bapa lewat firman yang akan kami baca dan hayati. Tolonglah kami, mampukanlah kami, berikanlah kami hikmat-Mu ya Roh Kudus, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu melalui firman-Mu yang akan kami baca dan hayati. Ya Tuhan, bersabdalah, kami anak-anak-Mu sedia untuk mendengar dan hayati firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan membaca bagian firman Tuhan, yaitu berdasarkan 1 Samuel pasal 30. 1 Samuel pasal 30 ayat 21 sampai 25. Opa Oma, kita mau baca Alkitab, mari kita berdiri. 1 Samuel pasal 30 ayat 21 sampai ayat 25. Kita akan membaca silih berganti. Saya membaca ayat-ayat yang ganjil, Opa Oma sekalian membaca ayat yang genap. Satu Samuel 30 ayat 21 sampai ayat 25. Demikian tertulis. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Tetapi Daud berkata, "Janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita." Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian orang yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap orang yang tidak hanya menjadi pembaca dan penghayat, tetapi terlebih menjadi pelaku firman, sehingga firman Tuhan dimuliakan lewat kesaksian hidup kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu disilakan duduk kembali. Kita bersyukur bahwa pada hari ini kita boleh dipersatukan Tuhan dalam persekutuan kita, Pelkat PKLU yang ada di Mupel Sulsel Bara. Walaupun pertemuan kita tidak secara langsung ya Bapak Ibu, Opa Oma yang Tuhan kasihi, karena kita masih ada di tempat kita masing-masing. Tetapi inilah kuasa Tuhan, walau kita tidak bertemu secara langsung, tatap muka, tapi di dalam Roh Kudus kita merasa bahwa kita ini sedang ada di dalam satu persekutuan bersama di Mupel Sulsel Bara. Opa Oma yang Tuhan kasihi, firman Tuhan di hari ini, di penghujung pekan ini, kita diajak untuk mensyukuri akan penyertaan Tuhan. Mensyukuri artinya membuat kita menjadi semakin bijak dalam melihat, memandang, menilai kehidupan kita. Seperti itu juga yang diingatkan oleh Daud kepada bangsa Israel ketika mereka berhasil dalam pertempuran. Mereka seperti lazimnya aturan pada masa itu ya, siapa yang menang dia berhak untuk menjarah, mengambil, merampas harta benda musuh atau lawan yang telah ditaklukkannya. Itu sudah aturan mainnya begitu ya. Kita jangan berpikiran, wah kok begitu ya, kok dijarah ya. Dijarah itu kan sama dengan mencuri. Tapi mengapa orang Israel juga melakukan itu? Nah itu adalah berdasarkan tidak ada peraturan, tapi sudah menjadi lazimnya demikian. Nah tetapi di tengah keadaan yang biasanya orang kalau sedang menang begitu ya Bapak Ibu, Opa Oma sekalian, bangga gitu ya, senang sekali. Apalagi dengan aturan ini, kalian bisa menjarah, ambillah barang-barang musuhmu yang sudah kamu taklukkan itu, apapun barang-barang yang ada di rumahnya atau yang ada di sekitaran kehidupan mereka, di wilayah mereka, bisa kita ambil sesuka hati kita, karena memang itu sudah menjadi milik si pemenang pertempuran. Nah disinilah letak menariknya orang yang hidup dalam hikmat Tuhan. Dia diingatkan bahwa aturan memang mengatur demikian, bahwa kamu boleh menjarah, kamu boleh mengambil, itu menjadi milikmu. Tetapi Daud, seorang pemimpin yang bijaksana, mengajarkan kepada bangsa Israel, terutama pada ayatnya yang ke-23, Daud mengatakan, tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Bahwa ini bukan semata-mata keberhasilan mereka, kekuatan, kehebatan mereka, tetapi Daud tekankan di ayat ini bahwa sebab Tuhanlah yang memberikan, melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Jadi bukan semata-mata kita sendiri yang mampu sehingga gerombolan itu bisa kita taklukkan, tetapi itu kuasa Tuhan. Dan kalau itu kita syukuri bahwa kita menang, kita bisa kemudian merampas harta milik mereka, gerombolan yang kita sudah taklukkan itu, ingatlah bahwa peran serta Tuhan, disitulah letak poin pentingnya atau
hal yang utama yang harus dipahami, dimengerti, dan diterima oleh bangsa Israel dalam kepemimpinan Daud pada waktu itu, sehingga orang-orang Israel tidak merasa wah hebat begitu ya, besar kepala kemudian gitu. Dan akhirnya ketika pemikiran ataupun pemahaman mereka, wah ini berkat kekuatan dan kehebatan kita nih, maka mereka mengesampingkan Tuhan. Mereka menganggap akulah yang hebat, akulah yang membuat semua ini, kemenangan ini bisa menjadi bagianku. Mereka lupa bahwa kemenangan itu adalah berkat pertolongan Allah. Hal inilah yang juga menjadi peringatan bagi kita, opa oma yang Tuhan kasihi dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga merasa seperti itu ya. Wah, saya bisa melewati suka duka mulai dari saya kecil, remaja, pemuda, dewasa, hingga sekarang aku sudah lansia. Wah, aku hebat. Banyak orang yang gak sampai usia lansia. Mereka sudah lebih dulu daripada kami ini yang sudah lansia ini, PKLU nih. Boleh kita berbangga, boleh juga kita bahkan memberikan kesaksian lah kepada anak, cucu, atau siapapun orang yang ada di sekitar kita. Ini loh, aku bisa sampai lanjut usia, Tuhan masih menggendongku gitu ya. Terus semua adalah aku juga punya andil di situ, aku juga punya jasa atas diriku karena aku bisa mengatur hidupku dengan baik, mengatur pola makanku dengan baik, dan seterusnya, sehingga aku bisa di usia yang lanjut ini. Nah, ketika kita merasa bahwa ini semua berkat usahaku, berkat perjuanganku, lalu Tuhan kita singkirkan, lalu Tuhan kita kesampingkan, bahwa kitalah yang bisa mengupayakan hidup kita sedemikian rupa, maka kita boleh menikmati kemenangan sampai di usia yang lanjut ini. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kepada kita, sebagaimana Daud sebagai pemimpin yang bijaksana, di tengah kondisi, di tengah keadaan pertempuran dengan orang-orang Amalek pada waktu itu ya, Daud tetap melibatkan Allah di dalamnya. Bukan hanya sekadar melibatkan Allah, tetapi juga kemenangan-kemenangan melalui pertempuran-pertempuran yang sengit yang Daud alami. Dia selalu bersaksi kepada bangsa Israel di bawah kepemimpinannya bahwa itu bukan kekuatannya, itu bukan kehebatannya, bukan keperkasaannya, tetapi kuasa Tuhanlah yang memampukan dan memungkinkan sehingga kemenangan demi kemenangan boleh diraih melalui Daud. Kehidupan kita juga mengalami banyak perjuangan ya opa oma ya. Saya pasti percaya sama opa oma yang sudah melewati begitu panjang perjalanan hidup. Wah, kalau kita cerita pasti bisa dari pagi sampai pagi lagi ya. Kalau saya paling suka tuh bercerita, mendengarkan kisah-kisah perjuangan opa oma, bahkan zaman-zaman susah dulu waktu mungkin masih perang berkecamuk ya, mungkin opa oma sudah ada pada zaman itu dan melewati masa yang sulit, baru mengalami masuk ke kemerdekaan juga Indonesia dalam keadaan sulit. Begitupun juga dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga. Dulu merintis keluarga dengan ya apa adanya, seperti kata pepatah, tak ada rotan akar pun jadi gitu ya. Itu pasti kisah-kisah menarik yang sangat membawa suasana hati kita bersyukur dan bersukacita kalau itu kemudian terlewati sampai dengan hari ini. Nah, firman Tuhan mengajak kita semua, baik opa oma yang sudah perjalanan sudah panjang dibandingkan mungkin dengan anak cucunya, apalagi ya yang baru mungkin kalau istilahnya baru kemarin sore gitu ya,
menikmati hidup, tapi kadang-kadang wah sudah sombong, sudah merasa dirinya lah yang hebat, bisa membangun usaha, membangun rumah, membangun ini itu dan sebagainya. Opa oma dikaruniakan Tuhan usia sampai di usia lanjut. Kita sebagai orang percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus mengimani bahwa semua yang kita alami itu kalau bukan karena campur tangan Tuhan, maka sia-sialah kita membangunnya. Ya, itu perumpamaan dalam membangun rumah. Kalau bukan Tuhan yang menjadi dasar pondasinya, sia-sialah kita membangun. Begitupun juga kata para nabi. Tetapi jangan hanya sekadar kita mengingat bahwa apa yang kita bangun jangan menjadi sia-sia. Tetapi yang utama juga kita selalu ingatkan dan sadarkan diri kita bahwa kuasa dan campur tangan Tuhanlah yang menuntun kita melewati hari-hari yang penuh dengan liku-liku. Ada masa susah, ada masa penuh dengan sukacita, ada banyak pergumulan, tapi juga ada banyak sukacita, dan kita bisa menikmati hari tua dengan penuh kebahagiaan bersama anak dan cucu. Bukan kita mau membanggakan diri, ini loh aku, kalau aku jadi pengikut Kristus, maka kalau aku lanjut usia pasti aku bahagia. Seperti lagu lagu kebanggaannya PKL UGPIB ya, sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menggendong ya. Itu mau menguatkan kita semua bahwa kekuatan kita itu bukan semata-mata kita, tapi karena ada Tuhan Yesus yang menggendong kita. Nah, ketika hal ini menjadi penghayatan kita, oh Tuhan menggendong. Kapan Tuhan menggendong? Opa oma rasakan gak Tuhan menggendong? Iya, memang tidak menggendong secara langsung ya, tetapi dalam segala suka duka perjuangan hidup kita rasakan kok Tuhan menggendong kita sehingga kita bisa melewati itu semua. Pemimpin yang bijak, itulah tema firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini berdasarkan 1 Samuel 30 ayat 21 sampai ayat 25 tentang bagaimana Daud dalam masa kepemimpinannya. Tidak ada raja-raja lain di Israel itu yang mempunyai atau mencapai keberhasilan seperti Daud. Daudlah yang menaklukkan bangsa-bangsa di sekitar Israel yang selalu ingin menjatuhkan Israel, selalu ingin mengalahkan Israel. Tetapi Daud selalu mengandalkan kuasa Allah. Dan oleh karena itu ketika hidupnya sudah nyaman, relatif tenang, sejahtera, di mana kita menghayati penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bahwa kita semua dimampukan melewati suka duka, susah senang kehidupan ini karena ada campur tangan Tuhan Yesus. Dia berkorban untuk kita, menebus kita dari dosa supaya kita bisa menikmati hidup. Karena kalau kita terus dikungkung dosa, mau bagaimanapun pencapaian kita, anak-anak berhasil dalam karir, dalam rumah tangga, cucu-cucu juga berhasil, berprestasi, tapi gak ada sukacita. Kita tetap merasa, oh gak cukup kalau cuma begini Tuhan, aku masih pengen yang lebih lagi misalnya ya. Pencapaian anak-anakku belum sempurna, masih banyak lagi Tuhan yang masih ingin diraih. Gak ada puas, gak ada bersyukur. Itu karena apa? Karena dosa masih menguasai kehidupan kita. Tetapi kalau kita melihat semua cara Tuhan memberkati kehidupan kita bersama seisi rumah tangga kita, anak cucu, jadi kita bersyukur sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, kita diberikan kemampuan untuk melihat
bahwa perjuangan opa oma dalam membina rumah tangga, dalam membesarkan anak-anak, dan saat ini mereka sudah bisa menjadi generasi penerus ya dengan keadaan mereka. Tetap kita syukuri, bukan berarti kan harapan kita bahwa anak-anak kita harus jadi pejabat misalnya, harus punya pangkat yang tinggi. Tidak demikian, karena itu tidak menjamin. Jabatan tinggi, pangkat yang tinggi nggak jadi jaminan bahwa keluarga anak-anak akan bahagia, tentram, dan sejahtera. Tetap yang menjadi dasar dalam kehidupan orang percaya di dalam Kristus adalah hadirkah Tuhan dalam kehidupan mereka? Hadirkah Tuhan di dalam setiap perjuangan langkah mereka? Maka sebagai opa oma, sebagai orang tua di tengah keluarga, sebagai pemimpin. Nah, kepemimpinan opa oma tuh udah panjang perjalanannya ya, karena kalau menurut tata gereja kan menjadi pelekat PKLU itu kan 60 tahun ke atas ya. Berarti opa oma minimal nih sudah umur 60 tahun ke atas. Mungkin ada yang sudah 70 atau mungkin 80, bahkan mungkin ada yang usia 90 tahun. Apa yang bisa kita mau katakan kepada anak cucu? Semua adalah karena kasih Tuhan. Maka seperti Daud juga menekankan kepada bangsa Israel bahwa janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian, seperti di ayat-ayat sebelumnya ya, dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab Ia telah melindungi kita, bahwa pertolongan Tuhan sudah dinikmati, sudah dirasakan, dan sudah menghidupi keluarga. Anak sudah pasti di usia opa oma, anak-anak semuanya pasti sudah pada kondisi hidup yang stabil atau mapan mungkin ya. Cucu-cucu juga sudah hidup dengan tentram bersama orang tua mereka. Apa yang kemudian harus kita lakukan, wujudkan sebagai tanda syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus, yaitu rasa syukur kita nyatakan lewat kesaksian hidup kita di tengah keluarga, di tengah masyarakat, bahkan juga di tengah dunia ini. Di ayat yang selanjutnya dikatakan, siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara itu, sebab bagian yang orang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang, itu akan dibagi sama-sama ya. Jadi nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang dapat cuma sedikit, dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Itu menjadi dasar, tidak boleh dilupakan oleh anak cucu generasi sampai seterusnya, bahkan Alkitab mengatakan sampai sekarang. Kalau Tuhan kasih keberhasilan, kalau Tuhan kasih berkat kepada kita, jangan kita lupa, jangan kita kemudian merasa itu hasil perjuanganku, itu hasil keringatku sendiri. Tetapi ada campur tangan Tuhan untuk kemudian kita bisa menjadi berkat bagi generasi penerus kita, anak, cucu, dan seterusnya, bahwa kebaikan Tuhan sudah dilakukan bagi kita, orang tua, opa oma, atau mungkin menyebut eyang, atau opung, atau apapun sebutan bapak ibu opa oma di dalam keluarga. Keberhasilan, kesuksesan sampai pada hari tua itu adalah berkat campur tangan Tuhan. Maka kunci orang bisa sampai di usia lanjut adalah sukacita, damai sejahtera, mengingat senantiasa kebaikan Tuhan, dan itu diteruskan bagi generasi berikutnya di tengah keluarga kita.
Biarlah kiranya firman Tuhan ini memberikan pencerahan kepada kita untuk semakin meyakinkan akan kuasa Tuhan di tengah keluarga kita bagi generasi penerus, bahwa Tuhanlah yang membuat segala sesuatu dalam kehidupan kita berjalan dengan baik. Kalau orang selalu bercita-cita, aku ingin nikmati hidup sampai tua. Ya, cita-cita orang kebanyakan standar kan begitu ya, pingin sampai tua, nggak pingin hanya muda terus kita tiada gitu ya. Tapi kuncinya apa? Resepnya apa sampai lanjut usia? Yaitu selalu andalkan Tuhan dan nyatakanlah kebaikan Tuhan itu bagi siapapun orang-orang di tengah kita, supaya mereka juga boleh menikmati sukacita hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin. Bapak Ibu kaum lanjut usia yang Tuhan Yesus kasihi dan berkati, kita sudah dicerahkan oleh firman Tuhan. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan ini dengan memuji nama Tuhan. Gita Bakti 277 bait 1 dan 2. Opa Oma yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Hari demi hari dalam kehidupan kami yang telah kami lalui, sepanjang perjalanan yang telah kami tempuh hingga di usia lanjut ini Tuhan, Engkau ingatkan kami bahwa bukan karena kekuatan kami, bukan karena hebat kami, bukan karena semua hal yang kami lakukan sepanjang hidup yang kami lalui, tetapi karena Tuhan menggendong kami, sehingga kami diberikan kemampuan untuk sampai di titik ini saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami semua, sebagaimana hamba-Mu Daud, pemimpin yang bijaksana, untuk mengingatkan ketika keberhasilan boleh diraih, boleh dicapai oleh bangsa Israel, untuk mengingat tentang campur tangan pertolongan Tuhan dalam perjuangan itu, maka janganlah mereka menganggap diri mereka yang hebat, tetapi ingatlah bahwa Tuhanlah yang ada di atas segala-galanya dalam kehidupan manusia. Firman-Mu ini juga mengingatkan kami semua ya Bapa, supaya kami selalu ingat tentang pertolongan-Mu, campur tangan-Mu melewati suka duka, susah senang, pahit, manis hidup ini. Bukan karena kuat hebat kami, karena kemurahan kasih Kristuslah yang telah mati dan berkorban untuk menebus dosa manusia, agar kami, umat-Mu ini, dapat menikmati hidup yang penuh dengan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja
yang telah memampukan kami Pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara untuk disatukan Tuhan lewat ibadah. Walau secara virtual kami boleh melakukannya, kami tetap percaya kuasa Roh Kudus menopang kami sehingga kami merasakan persekutuan ini dilandasi oleh karena kasih Tuhan. Berkati ya Tuhan seluruh anggota Pelkat PKLU di seluruh jemaat-jemaat yang ada di Mupel Sulsel Bara. Engkau memberkati, menjaga, melindungi, kesehatan Tuhan berikan, anugerahkan, sehingga kehidupan kami bersama anak cucu kami di tengah keluarga kami sungguh diberkati oleh Tuhan. Doa kami juga ya Bapa untuk pengurus Pelkat PKLU di Mupel Sulsel Bara. Engkau memberkati juga program kegiatan yang telah disusun dan dibuat, biarlah berjalan dengan baik untuk menopang pelayanan kami. Pengurus yang ada di tingkat sinodal juga Tuhan berkati untuk menggerakkan kegiatan persekutuan pelayanan jemaat-jemaat khususnya Pelkat PKLU, baik di tingkat sinodal, di tingkat Mupel, juga di seluruh jemaat-jemaat. Secara khusus juga ya Bapa, kami berdoa untuk Pelkat PKLU di seluruh jemaat-jemaat di Mupel Sulsel Bara. Tuhan memberkati pengurus yang ada di jemaat-jemaat, juga seluruh anggota Pelkat PKLU di seluruh jemaat di Mupel Sulsel Bara. Biarlah Tuhan mampukan kami untuk setia, giat melayani Tuhan, dan konsisten dalam tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Doa kami ya Bapa juga untuk bangsa negara kami Indonesia yang kami cintai. Berkati bangsa ini Tuhan di tengah bermacam problem yang ada. Bahkan juga pemimpin-pemimpin kami topang mereka dalam doa supaya mereka menjalankan tugas dengan takut akan Tuhan, sehingga bangsa Indonesia tentram, damai, dan sejahtera. Doa kami juga ya Bapa untuk gerejamu GPIB di seluruh jemaat-jemaat yang ada. Berkati Majelis Sinode GPIB 21 dalam kepemimpinan mereka menata layani jemaat-jemaat GPIB yang ada di seluruh wilayah pelayanannya. Begitupun juga mupel-mupel yang ada di wilayah pelayanan GPIB. Tuhan memberkati BP Mupel yang ada di seluruh wilayah pelayanan. Juga jemaat-jemaat GPIB dimanapun berada, Tuhan memberkati kehadirannya, baik yang ada di pos-pos pelayanan kesaksian, juga yang ada di jemaat induk, yang ada di kota, di desa. Tuhan berkati agar kehadiran jemaat-Mu bisa menjadi berkat bagi masyarakat di mana mereka ada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu GPIB, Jemaat Immanuel Parepare, sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan ibadah Pelkat PKLU Mupel Sulsel Bara pada hari ini. Berkati jemaat-Mu ini Tuhan di tengah pergumulan yang ada, juga tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan. Mampukanlah ya Tuhan agar semua tanggung jawab itu dapat dikerjakan dengan baik demi hormat kemuliaan Kristus Yesus Sang Kepala Gereja. Doa kami ya Tuhan untuk semua pelayan yang terlibat dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati karya layan anak-anak-Mu ya Bapa, sehingga melalui karya layannya pelayanan di tengah jemaat semakin berkembang, bertumbuh, berbuah. Doa kami juga untuk opa oma di tengah kesehatan yang ada, Tuhan anugerahkan yang terbaik. Saat ini kami berdoa untuk Denny Pratama yang tadi malam dirawat di Rumah Sakit Fatima Parepare. Tuhan memberkati Denny Pratama agar Tuhan anugerahkan kesehatan, pemulihan dari sakit yang dialaminya. Memberkati juga Ibu Linda sebagai orang tua, juga semua keluarga besar Doana. Tuhan berkati agar lewat pelayanan, doa, dukungan
Denny Pratama boleh mendapatkan kesembuhan. Begitupun juga ya Tuhan, doa kami untuk Opa Oma yang dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, hati yang tentram, walau harus minum obat setiap hari, harus menjaga pola makan, biarlah semua itu tetap boleh dijalani dengan penuh syukur, karena tetap Tuhan menopang kami. Terima kasih Bapa di surga, ini doa, permohonan, ungkapan syukur kami yang kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dari 1 Tawarik 29 ayat yang ke-14 yang berkata, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Tuhan memberkati saudara sekalian. Gita Bakti 283 bait yang pertama dan baitnya yang kedua. Kita menaburkan biji kebenaran. Opa Oma, mari kita bangkit berdiri untuk bersama-sama kita mendoakan persembahan kita. Mari berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat yang boleh selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di sorga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepadamu, saat ini kami telah memberikan persembahan kami.
Kuduskan dan terimalah persembahan kami ini, agar supaya persembahan ini boleh menjadi berkat buat pelayanan-Mu dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan. Dan ajarkanlah kami untuk terus mengucap syukur dalam segala hal, terutama mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Opa, Oma yang diberkati dan dikasihi Tuhan, marilah kita lanjutkan kehidupan kita dengan karya kasih kita dimanapun kita berada, agar kasih Tuhan Yesus boleh terpancar lewat kehidupan kita, sehingga orang lain juga boleh merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kita akhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dari Gita Bakti 284 bait 1 dan 2. Di jalan hidup yang lebar sempit, orang sedih mengerang. Tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai, memberkati Pelkat PKLU Sulselbara berserta dengan seluruh keluarga, menyertai memberkati kamu sekalian saat ini kekal selama-lamanya.